Oke, saya yakin kalian banyak pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saya, dan saya juga ingin memasak. Jadi kita akan jawab pertanyaan Anda selagi saya memasak. Dari Eko Ajiu, trading kripto nggak bang? Saya itu nggak trading kripto, tapi kalau dilihat dari perkembangan kripto yang di Indonesia itu sangat-sangat pesat. Kalau dilihat banyak teman-teman saya juga trading kripto, tapi saya tidak. Kenapa? Buat saya kripto sangat-sangat volatil karena saya spesialis di forex, jadi saya tetap di forex, saya tidak ke kripto. Dari Disut OTT, setiap bulan rata-rata open posisi berapa kali mas? Dan ekspektasi return forex yang ideal untuk tahunan berapa ya? Biasanya saya open posisi 2-3 kali open posisi kalau lagi swing trading. Kalau intra trading biasanya seminggu itu hanya ada 4 posisi. Nah, kalau dibilang return yang baik untuk trading itu biasanya per bulannya, ini per bulan kita bilang 5-10% itu ideal. Kemudian kalau dibilang tahunan ya tinggal dikalikan tahunan. Kalau tahunan kan 12 kali, berarti sekitaran 120% per tahun. Jadi ini lebih baik dibanding yang lain-lainnya. Contoh kayak apa, trading saham, reksadana, dan lain-lain. Ini saya kira lebih bagus karena resikonya kita bisa tentukan sendiri, dan juga risk and rewardnya kita bisa tentukan sendiri. Berbeda dengan binomo. Kalau binomo kan sudah ditentukan sama mereka. Kalau ini kita yang tentukan semuanya. Itu yang saya suka dari trading forex. Dari Wildan MF, bang, kenapa saya loss terus padahal sudah mengikuti petunjuk-petunjukmu? Sudah mengikuti petunjuk-petunjukmu, oke, masuk akal. Kenapa kalian loss? Pertama, itu resikonya Anda itu tidak stabil. Kita udah bahas di video sebelumnya, yaitu konsisten profit. Jadi ketika kalian mau konsisten profit, kalian harus konsisten juga caranya. Kemungkinan kalau Bapak sudah mengikuti cara untuk technical analisisnya, yang gagal itu adalah cara konsisten dalam resiko manajemennya. Ketika Bapak masuk entry trading, sekali entry Bapak harus gagal $10 katakanlah. Entry kedua gagal $10. Entry ketiga Bapak untung itu harus $20. Caranya bagaimana? Ada di video-video saya sebelumnya, namanya money management. Itu cara seperti itu, supaya walaupun win rate-nya Bapak itu kecil, 40% pun Bapak masih make money. Jadi kalau dibilang saya itu margin call di forex atau kehilangan uang banyak sekali, saya juga nggak ngerti kenapa. Padahal kalau resikonya bagus, risk and reward-nya bagus, technical analysis itu hanya nomor 2. Maksudnya technical analysis di sini adalah ketika Anda benar, itu nomor 2 sebenarnya. Yang penting risk and reward ratio-nya bagus, Anda benar 40% pun you still make money. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat backtesting indikator saya, itu saya tes selama 50 kali, win rate-nya hanya 40, dan lihat, we still make money. Jadi dicek dulu. Dari Pak Bahtiar Rafi, mulai konsisten profit setelah berapa lama trading, Pak? Ini pertanyaan menarik. Jadi saya trading sudah lama banget, sudah 8 tahun untuk trading, tetapi mulai konsistennya itu 4 tahun ke belakang. Why? Pertama, saya tahu ternyata technical analysis itu hanya nomor 2. Kenapa dulu saya gagal? Karena saya hanya berputar-putar di suatu circle. Contohnya saya mendapatkan, oh ini guru mentor ini pakai technical analysis, itu bagus sekali. Saya masuk ke sana, naruh uang di sana, kemudian kita trading dengan sistemnya, gagal. Kemudian saya lihat lagi, oh ini pakai RSI, muter lagi di sana, kemudian masukkan uang lagi, gagal lagi, muter, ada stokastik, kayak gitu aja muter-muter nggak selesai-selesai. Itu yang membuat saya gagal. Yang bikin saya bagus itu sebenarnya stick sama satu sistem aja. Jadi satu sistem saya perbagus, kemudian risk and reward ratio, money management saya perbagus. Itu menjadikan saya mulai naik sedikit sampai semua hutang yang 400-500 juta itu hilang seketika. Untunglah untuk saat ini. Dari Nim Sri Asih, awal ngerti trading gimana ceritanya? Oke, ceritanya itu saya ada temen. Jadi dulu itu kan saya sekolah di namanya Stikes. Itu saudara atau teman-teman, kita bilang saudara. Jadi teman-temannya itu semua agak orang berusia apa ya kalau bilang agak tua gitu loh. Jadi mereka mengenalkan saya, ini lo bagus. Jadi zaman dulu tahun 2000 lupa ya. Lupa banget, udah lama banget waktu saya kuliah itu dulu. Jadi saya dibilang, ini lo bagus. Kenapa nggak dicoba? Saya coba mulai dari situ dengan modal kecil sama seperti Anda, kecil-kecil. 1 juta, 5 juta. Kemudian ketika saya di Australia mulai dah modal yang agak besar sampai 100-200 juta, makanya kita kehilangan sampai segitu banyak uang gara-gara itu. Jadi awal mulanya ya teman waktu di kuliah. Dari Romadoni Abdul, maksimal loss streak berapa kali mas? Maksimal loss streak saya pernah 2 minggu itu losing terus. Pernah? Kalian pernah 2 minggu losing terus? Nah kenapa?
ya wajar aja kalau market tidak sesuai, itu ya seperti itu ya, mau gimana lagi. Tetapi ketika kalian losing streak setelah beberapa kali trading, itu pasti ada winning streak, jadi untung terus menerus, itu pasti ada. Saya juga mengalaminya, 1 bulan full prediksi market saya itu on point semuanya. Kalian bisa lihat di grup itu on point semuanya, 1 bulan full. Jadi ketika ada losing streak itu nanti pasti juga ada winning streak. Ketika losing streaknya itu equal atau sama, katakanlah 10 kali losing streak, 10 kali winning streak, kita masih make money sangat besar. Kenapa? Risk and reward rasionya itu bagus. Dari Rudi, bagi pemula yang terjun ke forex, time frame yang bagus itu yang bagaimana Mas? Untuk yang baru terjun di forex, saya saranin itu pakai time frame yang besar terlebih dahulu, jangan terlalu kecil. Saya tahu kalau kalian itu trading itu butuh waktu yang cepat untuk apa ya? Kalau nggak trading itu kayak tangan gatal gitu. Jangan. Kalau saya saranin pakai time frame yang besar terlebih dahulu, karena time frame besar itu win rate-nya itu lebih tinggi daripada time frame yang kecil. Jadi kalian kalau lihat biru kan senang daripada kalian lihat merah-merah. Jadi saya saranin pakai time frame besar, yaitu daily H4 terlebih dahulu sebelum kalian itu masuk ke time frame kecil seperti apa, scalper seperti itu, bakalan kehilangan uang banyak kalian kalau tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Rahmat VV, bagaimana cara mengevaluasi sistem trading? Sistem trading kalian bisa evaluasi dengan cara backtesting. Saya sudah berikan cara backtesting di YouTube saya, jadi silahkan dicek untuk cara backtesting. Itu kalian bisa lihat, oke, saya gagal di sini. Kenapa? Karena saya tidak melihat katakanlah higher time frame, daily H4 saya ngelihat. Nah, di situ kalian bisa evaluasi. Jadi kedepannya saya bakalan melihat higher time frame. That's it. Dari Pak Izon Putra 924, forex vs stock. Oke, forex sama stock, saya pilih yang mana? Stock itu saham. Saya memilih dua-duanya. Jadi setiap harinya saya trade di forex, tapi untuk saham kita hanya untuk investasi, kita nggak trading. Jadi gitu. Dari Pak Ali Sadikin, Mas pernah MC nggak? Ya pernah lah. Dulu saya MC sering sekali, makanya kita sampai gagal 300 sampai 400 juta ya gara-gara margin call lah pasti. Tapi dari semua itu kita nggak menyerah. Kalau kita menyerah ya nggak bakalan sampai seperti sekarang. Dari Imade Suwardika, saya sudah 2,5 tahun belajar forex tapi belum dapat hasil yang bisa digunakan. Bagaimana kira-kira ya Kak? 2,5 tahun itu apa ya? Waktu yang bagus untuk mulai mendevelop strategi Anda. Saya membutuhkan waktu 4 tahun untuk mendevelop. Jadi kalau kalian 2,5 tahun, still long way to go. Masih banyak, masih panjang waktunya. Jadi kalau saya saranin pakai resiko yang minim. Pastinya Bapak ini kalau margin call itu resikonya agak besar, jadi pastiin resikonya itu minim 1-2%. Kemudian pakai risk and reward ratio 1:2. Ketika stop lossnya 20 berarti TP-nya 40. Pastiin terus-menerus seperti itu. Resikonya itu terus-menerus, kalau gagalnya $10, kalau untung $20, terus saja seperti itu. Nah, dari situ technical analysis pakai satu sistem aja. Dicoba. Kalau itu gagal, silahkan komen di YouTube saya. Karena kemungkinan Anda belum bisa konsisten money managementnya, konsisten cara tradingnya, konsisten risk and reward ratio-nya itu belum bisa tercapai. Jadi itu video dari kita Q&A. Kalau ada pertanyaan lainnya silahkan drop komen aja, kita akan jawab di video-video selanjutnya. See you next time, bye bye.